Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Hamdanillah, salatan wassalaman ala sayyidina Muhammad ibn Abdillah Rasulillah wa ala man sahibah wa tabi'a hudah, amma ba'd. Masalah bagaimana hukumnya menyentuh, memegang, membawa Al-Quran dan membaca Al-Quran dalam keadaan hadas besar, misalnya dalam keadaan haid atau janabah. Di luar madhab 4 yang direkomendasikan oleh Hadratus Syekh Hashim Asy'ari dan para ulama-ulama ahli sunnah wal jamaah yang lain, di luar madhab 4 ada madhab Dawud Al-Dhahiri diwakili oleh Ibnu Hazmin dalam kitabnya Al-Muhalla bil Asar jilid 1 halaman 94, 97, 98. Ibnu Hazmin mewakili madhab Dawud Al-Dhahiri mengatakan bahwa membaca Al-Quran wa qiraatul Quran wa sujudu fih, sujud tilawah dalam Al-Quran, wa massul mushaf, memegang mushaf Al-Quran, wa zikrullah jaizun, boleh. Kullu dhalik bi wudu'in wa bi ghairi wudu', dan semua itu pakai wudu atau tidak pakai wudu. Walil junub, dan boleh untuk orang janabah, wal haid, dan boleh untuk perempuan yang haid. Nah, ini yang dipakai dasarnya adalah surat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang ditujukan kepada Raja Hercules atau Herakla yang notabene adalah Nasrani. Di dalam surat Nabi itu isinya adalah berdakwah, mengajak Raja Hercules atau Herakla untuk memeluk agama Islam. Aslim taslam, masuklah Islam, kamu akan selamat. Dan di dalam surat Nabi itu terdapat ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Surat ditujukan Raja Hercules yang Nasrani. Tentunya Nasrani ini sangat mungkin mengalami janabah dan tidak mandi janabah, dan membaca surat Nabi, memegang surat Nabi, dalam isinya itu ada ayat Al-Quran surat Ali Imran ayat 64. Maka dari peristiwa ini Ibnu Hazm memberikan analisis bahwa Nasrani saja boleh pegang kertas yang ada ayat Qur'annya dan boleh membacanya, dan itu tidak pakai wudu dan tidak pakai mandi janabat. Ini pendapat pertama, tertolak oleh pendapat kedua. Pertama,
pandangan empat madhab bagi orang yang memegang Al-Quran, mushaf Quran dalam keadaan hadas besar, yaitu janabah atau haid misalnya. Saya baca dalam kitab Mawsu'atul Fiqhi alal Madahibil Arba'ah. Mawsu'atul Fiqhi alal Madahibil Arba'ah karya Ibnu Najjar Ad-Damyati di jilid 1 halaman 504. Disebutkan di sini la khilafa baina fuqaha'il madhahibil arba'ah, tidak ada perbedaan antara pakar-pakar fikih empat madhab ala annahu yahrumu, atas sesungguhnya haram, adalah haidi, atas perempuan yang haid, wal junubi, dan orang yang janabah, laki-laki atau perempuan, haram masul mushafi, memegang Al-Quran. Berdasarkan hadis Nabi SAW, di mana Nabi mengirimkan surat ditujukan untuk warga Yaman, penduduk negara Yaman. Di dalam suratnya itu disebutkan alla yamassal Quran illa tahir, sesungguhnya tidak boleh menyentuh, memegang Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas, hadas kecil atau hadas besar. Nah, berarti kenapa surat yang Nabi kirimkan untuk Raja Hercules ada ayat Qur'annya, dan itu suratnya panjang, dan itu tidak hanya memuat ayat Al-Quran, dan itu ada esensi yang terpenting adalah esensi berdakwah. Kalau untuk ibadah sehari-hari tidak boleh pegang Al-Quran dalam keadaan hadas. Tidak boleh orang Nasrani, non-muslim atau muslim pegang Al-Quran karena tidak keadaan suci. Nah, maka yang dimaksudkan itu adalah karena tujuan dakwah. Dan hadis ini, hadis yang fatwa Nabi untuk umat Islam secara keseluruhan, tidak boleh memegang Al-Quran kecuali orang yang suci dari hadas. Ini jelas. Ini sanggahan terhadap pendapat yang pertama. Kemudian, membaca Al-Quran tidak menyentuh, hanya membaca dalam keadaan janabat atau haid. Bagaimana pendapat ahli sunnah wal jamaah? Saya baca dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab karya Abi Zakaria Muhyiddin bin Syaraf An-Nawawi, yaitu terkenal Imam Nawawi, di jilid 2 halaman 356. Dalam kitab Muhaddabnya, karena kitab Majmu' itu Syarah Al-Muhaddab, dalam Muhaddabnya wa yahrumu qiraatul Qur'an, haram membaca Al-Quran bagi orang yang haid dan orang yang janabah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, la yaqra'ul junubu walal haidu syai'an minal Qur'an, tidaklah boleh membaca orang yang janabah dan tidaklah boleh membaca perempuan yang haid sesuatu dari Al-Quran. Nah, An-Nawawi memberikan penjelasan bahwa hadis ini dhaif. Ini hadis, kata Imam Nawawi dalam kitabnya Al-Majmu' Syarah Muhaddab,
hadis tentang dilarangnya orang janabah dan orang yang haid membaca Al-Quran, ini hadisnya dhaif menurut An-Nawawi dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab jilid 1 halaman 356. Ini pendapat ketiga, ini masalah ketiga ya. Begitu juga dalam kitab Nasbur Rayah Liz-Zailai. Nasbur Rayah Liz-Zailai di jilid 1 halaman 256, beliau mengatakan di dalam hadis itu terdapat rawi Ismail bin Ayyash, dan itu diingkari hadisnya, mungkarul hadis. Maka hadisnya dhaif, hadisnya lemah. Akan tetapi di dalam kitab Nasbur Rayah ini di jilid 1 halaman 257 menceritakan ketika Sayyidina Ali radhiyallahu anhu wa karrama wajhah sedang berada di Rahbah, atau translitnya itu Rahbah, di wilayah Libanon. Beliau sedang berhadas. Apakah buang air kecil atau buang air besar. Setelah itu beliau mengambil kendi yang berisi air, kemudian membasuh dua telapak tangannya setelah bersesuci dari hadas tadi, membasuh dua telapak tangannya, kemudian menggenggamkan dua telapak tangannya, summa qara'a sadran minal Qur'an, kemudian membaca bagian awal dari Al-Quran, kemudian beliau mengatakan, Iqra'ul Qur'an, bacalah Al-Quran, ma lam yusib ahadakum janabah, selama tidak mengalami pada salah satu kalian janabah. Fa in asabahu, maka apabila di antara kalian mengalami janabah, fala, maka jangan sekali-kali membaca Al-Quran, wala harfan wahidan, dan tidak boleh satu huruf pun. Nah, berarti fikihnya Sayyidina Ali menguatkan hadis tadi yang dhaif, hadis yang lemah tadi, yaitu orang janabah, orang yang haid tidak boleh membaca sedikit pun dari Al-Quran. Ini sesuai dengan fikihnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Dan kata Ad-Daruqutni, ini sahih. Qala Ad-Daruqutni huwa sahihun an Ali. Ini sahih, betul-betul valid fikihnya Sayyidina Ali radhiyallahu anhu. Jadi jelas menurut ahli sunnah wal jamaah, memegang tidak boleh, membaca juga tidak boleh. Bagi yang haid, bagi yang janabah, bagi yang hadas besar. Nah, pendapat yang keempat atau masalah yang keempat, bagaimana orang junub, janabat, itu durasi waktunya kan pendek. Jadi umpama punya hafalan Al-Quran, tidak ada ketakutan lupa Al-Quran karena janabah. Karena waktu janabah itu pendek dan bisa bersegera untuk mandi, baik perempuan maupun laki-laki. Maka jelas dilarang mutlak membaca Al-Quran dalam keadaan janabah. Nah, bagaimana kalau ada perempuan haid yang kebetulan dia penghafal Al-Quran atau sudah hafal Al-Quran dengan kecerdasan memori yang variatif, kecerdasan dan IQ yang variatif, dan khususnya mereka yang IQ-nya rendah, kecerdasannya rendah, kekuatan memorinya rendah. Kalau mengalami haid kemudian berhenti membaca Al-Quran cukup lama, cukup panjang, berhari-hari,
bahkan melebihi 10 hari, dan ini akan mengkhawatirkan dengan hafalannya. Bagaimana ini? An-Nawawi di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab di jilid 2 halaman 356 357, beliau mengatakan di qaul qadimnya. Qaul qadim itu qaul pendapat ijtihad Imam Syafi'i ketika di Baghdad, dan informasi itu diterima, diceritakan oleh orang-orang Khurasan. Asy-Syafi'i pernah berfatwa yajuzu laha qiraatul Quran, boleh bagi perempuan yang haid tadi membaca Al-Quran. Dan disebutkan di riwayat yang lain bahwa fatwa ini didasari oleh kondisi darurat. Apa daruratnya? Satu, annaha takhafu an-nisyan lituliz zaman, karena perempuan yang haid ini takut lupa dengan hafalan Qur'annya karena terlalu lamanya waktu jika harus berhenti baca Al-Quran karena haid berhari-hari, bahkan bisa 10 hari, bisa belasan hari. Bikhilafil junub, beda dengan orang janabah yang berhenti baca Al-Quran hanya beberapa menit misalnya, kemudian mandi janabah dan sudah bisa baca Al-Quran kembali. Yang kedua, kondisi darurat yang kedua, annaha qad takunu mu'allimah, kadang perempuan yang haid itu seorang guru yang mengajar, fayuaddi ila inqita'i khilfatiha, dan apabila bunyai yang mengajar Al-Quran itu harus berhenti mengajar karena haid, maka berhentilah aktivitas beliau dan santri-santrinya tidak diajar nanti. Annaha qad takunu mu'allimah, kadang perempuan haid itu pengajar, bunyai yang mengajar misalnya. Fayuaddi ila inqita'i khilfatiha, maka kalau berhenti membaca Al-Quran karena haid, maka berhentilah pekerjaan bunyai itu, berhentilah pekerjaan guru itu yang mengajar Al-Quran. Maka diperbolehkan baca Al-Quran. Nah, bagaimana diperbolehkan? Bagi yang alasan karena takut lupa, ya, bagi yang karena alasannya memang takut lupa, dan ini jangan bohong ya, jangan bohong. Kalau memang perempuan haid ini memorinya kuat, tidak mudah lupa, tetap harus dipatuhi, jangan baca Quran dulu. Kalau perempuan yang haid itu hafal Quran atau penghafal Al-Quran dan memorinya bagus, hafalannya bagus, dan tidak khawatir nanti hafalnya hilang karena berhenti selama haid, maka tetap harus mematuhi peraturan haid tidak boleh baca Quran. Begitu ya. Ini bagi yang betul-betul darurat, dan jangan bohong ya. Ini kalau alasannya karena takut hafalannya hilang misalnya, di dalam kitab Majmu' Syarah Muhaddab, jaza laha qira'atu ma sya'at, maka boleh membaca apa yang diinginkan dia baca. Karena batasan yang dikhawatirkan lupa tidak ada. Iz laisa lima yukhafu nisyanuhu dhabit. Iz laisa lima yukhafu nisyanuhu dhabit. Karena ayat mana yang mudah lupa, yang dikhawatirkan lupa itu ayat yang mana, itu tidak bisa dikaedahkan. Karena setiap penghafal itu beda-beda. Ada penghafal Al-Quran yang lupanya itu ayat nomor sekian, yang satu nomor sekian, yang satu penghafal Quran itu mudah lupa kalau menemui ayat yang nomor sekian. Kan berbeda-beda.
maka diperbolehkan siapa yang takut lupa baca Al-Quran keadaan haid kalau memang memorinya rendah, yakni kekuatan zakirah, daya ingatnya rendah. Yang kedua, bagi pengajar lam yakhilla illa ma yata'allaqu bihajati ta'lim fi zamanil haid. Tidak dihalalkan menyampaikan Al-Quran bagi pengajar yang haid kecuali apa yang hanya terkait dengan hajat-hajat pengajaran. Bihajati ta'lim fi zamanil haid, di waktu haid. Jelas ya? Ini jelas fatwa yang dikutip oleh An-Nawawi di dalam kitab Al-Majmu' Syarah Al-Muhaddab. Dan ini diperkuat oleh pendapat Ibnu Taimiyah dalam kitabnya Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah di jilid 21. Majmu' Fatawa Ibn Taimiyah di jilid 21 halaman 460. Beliau mengutip pendapat la yajuzu lil junub, mutlak tidak boleh membaca Quran bagi orang yang janabat. Wa yajuzu lil haid, dan boleh bagi perempuan yang haid. Imma mutlaqan, bisa juga mutlak boleh, yaitu karena takut. Ada yang mengatakan boleh, ini pendapat tidak kita pakai ini. Yang mengatakan mutlak boleh ini kita nggak pakai. Itu bedanya kita, mazhab kita dengan Ibnu Taimiyah. Imma mutlaqan, ada kalanya perempuan haid boleh baca Quran secara mutlak. Ini kita tidak pakai. Kita pakai An-Nawawi karena kita berhaluan mazhab Asy-Syafi'i dan kita tetap menghargai pendapat yang lain. Au idza khafat an-nisyan, karena itu lebih objektif. Pendapat Nawawi ini lebih objektif. Atau khususnya bagi yang takut lupa dengan ayat-ayat Al-Quran yang dihafalkan atau yang dihafal. Nah ini, jadi harus ada kedaruratan. Kalau tidak ada kedaruratan, perempuan yang haid tetap tidak boleh baca Al-Quran. Maka pendapat yang memutlakkan boleh ini tidak bisa diterima. Ya. Nah, ini masalah yang keempat. Kemudian, kalau di handphone bagaimana? Di handphone, ya sama. Tinggal kita menganalogikan. Kalau aplikasi Al-Quran itu diaktifkan, maka kita kalau sedang janabah jangan pegang. Karena ada aplikasi Quran dinyalakan. Kalau kita keadaan haid jangan pegang, karena ada aplikasi Qur'annya yang diaktifkan. Kalau HP-nya keadaan mati, ya sama dengan seperti mushaf keadaan tertutup. Ya kan? Ya sama dengan mushaf yang belum dibuka. Kemudian kalau kita buka, ya jangan kita keadaan janabah, kita keadaan haid, kalau ada aplikasi Qur'annya jangan dibuka. Nah, kalau kita yang haid, yang junub mutlak tidak boleh. Yang haid bagaimana? Apabila karena lupa dan mengajar. Nah, itu tadi tinggal menganalogikan, yaitu betul-betul khawatir hafalannya lupa, boleh membaca Al-Quran di aplikasi Quran di handphone misalnya, boleh. Sama. Untuk hajat mengajar sesuai hajat, sesuai dengan kedaruratan. Tidak apa-apa. Itu karena darurat. Dan itu dijelaskan oleh Imam Nawawi. Baik dalam bentuk mushaf atau bentuk aplikasi Quran di handphone. Tinggal menganalogikan. Itu kan perbedaan sarana. Satu bentuk mushaf, satu bentuk aplikasi di handphone. Kemudian masalah yang kelima, hikmah psikologi tasawuf, larangan bagi yang punya hadas besar
haid atau janabah secara umum dilarang membaca Al-Quran kecuali dalam kondisi darurat bagi perempuan yang haid seperti yang dijelaskan di atas. Bagaimana hikmahnya? Saya baca di dalam kitab Al-Mizanul Kubra atau dikenal dengan kitab Al-Mizanul Sya'raniyah. Ini 3 jilid terbitan Darut Taqwa Damaskus, Syria. Di jilid 1 halaman 566-567 beliau mengatakan satu di antara hikmahnya ialah annal Qur'an kalamullah. Quran itu firman Allah. Wa huwa min sifatil haqqi ta'ala. Kalamnya Allah adalah di antara sifat Allah yang maha benar, maha tinggi, at-tahiril muqaddas, maha suci dan disucikan. Fala yunasibuhu ayyabruza. Maka tidak patut, tidak layak bagi Al-Quran keluar min mahallin mausuf, dari tempat yang disifati bil qadarah, dengan kotor. Tidak layak Al-Quran itu keluar dari tempat yang kotor, yakni manusia yang kotor. Ma'nan secara moralitas, hatinya pendengki misalnya, kotor jiwanya, au hissan, atau kotoran-kotoran yang kelihatan dengan kasat mata atau bisa dirasakan, bisa ditemukan oleh panca indera seperti janabah dan haid. Maka tidak layak membaca Al-Quran, menyentuh Al-Quran, kecuali tadi yang perempuan haid dengan kondisi darurat. Yang kedua, hikmah tasawufnya adalah fa innal Qur'ana mushtaqqun minal qar'i. Maka sesungguhnya lafaz Al-Quran itu pecahan dari kata al-qar'u. Wa wal jam'u. Al-qar'u itu adalah mengumpulkan. Lianna likaunihi yajma'ul qalba 'ala Allah ta'ala. Karena Al-Quran mengumpulkan hati kepada Allah Ta'ala. Fatalab syari', maka pembawa syariat Nabi Muhammad SAW meminta, memerintahkan minal mu'min, dari orang beriman, alla yaqra'a syai'an, janganlah membaca sesuatu dari Al-Quran, yad'uhu bil khasiyah ilal khuduri ma'allah, yang dengan bacaan Quran itu dipakai untuk berdoa dengan kekhususan, dengan khasiat, bisa membawa hadir dengan Allah Ta'ala, illa kecuali ala akmali khalin, atas lebih sempurnanya kondisi fit taharah, di dalam suci. Harus sempurna dalam suci. Bi khilafil junub, beda orang yang janabat, wal haid, beda perempuan yang haid. Inilah yang saya sampaikan, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.